Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal hasala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah wa da'wata ila al-huda wa dalalata al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin Nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hadir di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, pernah Rasulullah SAW menceritakan ada 3 orang datang ke majelisnya Rasulullah SAW, kemudian 2 orang masuk, 1 lagi pergi karena majelis sudah mulai. Jadi 1 lagi dia malu pergi. Ini yang diriwayatkan oleh Syekh Ali Al-Laythi. Dibilang dalam hadis An Abi Waqidin Al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ah. Ketika Rasulullah SAW udah duduk rame-rame sama sahabat-sahabatnya. Sama sahabat-sahabatnya udah duduk ramai. Kemudian ada 3 orang datang ke Nabi SAW. Kemudian dibilang dalam hadis id aqbala salasatun nafar fa aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Kemudian 2 orangnya masuk ke dalam masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 1 lagi keluar. 1 lagi keluar, dia malu. Kemudian fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqah fajalasa fiha. Kemudian salah satunya, jadi kedua yang masuk, salah satunya dia melihat ada yang kosong di majelis, dia masuk ke saf yang kosong tadi. Berarti dia lewatin beberapa orang. Ada yang kosong dilewatin, masukin situ. Yang 1 lagi fajalasa fi wara'il qom. 1 lagi dia duduk di paling belakang. Yang 1 lagi kemana tadi? Keluar. Ada 3 orang. Lagi keluar. Kemudian setelah majelisnya Nabi selesai, Nabi SAW akhir majelis bilang, ala ukhbirukum minan nafaris salas. Apakah kalian mau aku kasih tahu, aku ceritakan ada 3 orang barusan tadi. Nabi tahu zahiran wa batinan. Secara zahir, secara batin Nabi tahu, di kenapa-napanya dia tahu Nabi, karena kabar minas sama langsung. Kabar langsung dari langit untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikata Nabi diceritain, amma ahaduhuma fa'awa ilallahi fa'awahullah. Ketahuilah, salah satu dari yang 3 tadi, sahabatnya semua tahu ada 3 orang emang tadi. 2 masuk, 1 keluar, tapi nggak tahu sebab musababnya. Nabi kasih tahu. Salah satunya tadi, mereka masuk, satunya tadi masuk dia, kemudian dia masuk niat betul-betul belajar ilmunya Rasulullah SAW, menghadiri majelisnya Rasulullah SAW. Jadi dia semangat masuk ke celah-celah ada yang kosong dimasukin. Maka apa kata Nabi? Awallah fa'awahullahu ilaih. Dia bersungguh-sungguh merangkak menuju Allah, maka Allah juga mudahkan tujuannya. Kemudian maksudnya Allah juga mengarah kepadanya. Maksudnya di sini Allah akan berikan segala digampangkan urusannya, kemudian Allah gampangkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beda, istahya fastahyallahu minhu. Yang kedua malu, dia duduk paling belakang. Padahal banyak yang celah-celah. Dia duduk paling belakang, malu sama Rasulullah SAW. Istahyallahu minhu, maka kata Rasulullah, Allah akan malu kepadanya. Malu dia urusannya agak-agak, urusannya nggak terlalu mudah, karena nggak langsung Allah turun tangan. Istahyallahu minhu, Allah juga mundur-mundurin.
Yang ketiga, nasallallahu salamah, naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, jangan sampai kita dijadikan yang ketiga ini. Dibilang wa ammal akhar, yang selanjutnya, fa'arada, dia berpaling dari majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aradallahu anhu, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya. Yang kemarin kita bahas tuh, yang kemarin dibilang wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka yang berpaling dari mengingatku yang kemarin, itu kita akan berikan kehidupan yang sangat sempit dan kita kelak bangkitkan dia dengan mata yang buta. Nah, ini yang ketiga ini. Nas'alullah al-'afwa wal afiyah wassalamah. Kita niatin supaya kita menjadi golongan yang pertama tadi ya. Awallah fa'awahullahu ilaih. Kemudian kita akan membahas di sini daripada kitab Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau lahir di kota Tarim di tahun 1191 di kota Tarim. Kemudian beliau tumbuh besar di kota Tarim dan menghafal Quranul Karim di sana di umur yang sangat muda. Kemudian beliau sempat hijrah ke kota Mekah dan Madinah dan belajar di sana. Termasuk yang beliau ambil daripada guru-gurunya Sayyid Aqil ibn Umar ibn Aqil bin Yahya, dan juga ada Syekh Ali Al-Baiti, ada Syekh Umar bin Abdul Rasul Al-Attar, ada juga Syekh Ahmad bin Alwi Jamalulail. Kemudian termasuk daripada sejarah yang beliau hadirkan dalam kitab sejarah, dikatakan oleh ponakannya Ibnu Ukhtihi, ponakannya mengatakan tentang Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang kita akan pelajari di kitabnya. Ponakannya mengatakan, Al-Habib Abdullah ibn Umar bin Yahya, Khali Abdullah, aku punya paman nih, Abdullah bin Husain bin Thahir, ijtama'at fihi ahwalu ahlil masyra', katanya terkumpul itu sifat-sifat yang ada di kitab Masyra' ar-Rawi. Masyra' ar-Rawi ada ratusan bahkan ribuan biografi ulama. Seluruh biografi yang disebutin dalam kitab Masyra' ar-Rawi itu terkumpul dalam diri aku punya paman Abdullah bin Husain bin Thahir. Kemudian juga beliau di kota Tarim, makanya banyak orang tuh kalau datang ke kota Tarim, khususan daripada ulama-ulama Azhar, ulama Mesir, ulama Maroko, mereka kalau datang ke kota Tarim pasti kebanyakan mereka mengatakan fahum asbah bil malaikah, katanya. Mereka nih yang di kota Tarim kebanyakan tuh itu lebih menyerupai ke malaikat dibanding ke manusia. Lebih menyerupai ke malaikat. Mereka putih-putih jalan, udah ngerangkak masih jalan menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Semangat ibadah mereka. Kemudian sejarahnya biografi beliau juga dibilang walamma sa'alahu ahlul Madinah anhu. Ketika Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ponakan yang tadi itu, datang ke Madinah. Kemudian orang-orang Madinah nanya, penduduk Madinah bertanya kepada beliau, bagaimana keadaan Abdullah bin Husain bin Thahir, yang kitab ini. Kemudian dia mengatakan, Khali Abdullah bin Husain takhalla anil muhlikat. Aku punya paman Abdullah bin Husain, dia menyepikan dirinya daripada perkara yang merusaknya. Wa tahalla bil munjiat. Kemudian dia menghiasi dirinya dengan perkara yang akan menyelamatkannya. Dan wa wasfuhul ihya wa ziyadah. Sifatnya aku punya paman Abdullah bin Husain bin Thahir itu seperti kitab Ihya dan bahkan lebih. Kitab Ihya kita tahu sendiri. Kitab Ihya ini ketika pas datang ke Hadramut di tahun ana lupa tahunnya itu. Intinya dia datang ke Hadramut, itu Hadramut waktu itu ngerayain datangnya kitab Ihya seperti ngerayain datangnya hari Id. Datangnya hari Lebaran. Bahkan kalau kita mau mengetahui ini orang nih orang yang mukmin atau munafik, itu ukurannya dari kitab Ihya. Ukurannya dari kitab Ihya. Kalau misalkan dia senang sama kitab Ihya dan dia suka membacanya, itu orang berarti mukmin yang hakiki. Tapi ketika dia nggak senang, berarti dia munafik. Kenapa? Karena kitab Ihya ini membuka batinnya orang. Jadi ketika orang baca, itu dia kayak ketembak dirinya sendiri. Disebutin dalam kitab Ihya nih, orang-orang yang berbuat baik nih sebenarnya mereka adalah orang-orang yang ria, orang-orang ini dia langsung ketembak dirinya sendiri. Jadi Ihya ini benar-benar dahsyat, bahkan dia menelanjangkan dunia begitu luar biasa. Nah, sifat yang ada di kitab Ihya itu katanya semuanya ada di pamanku Abdullah bin Husain bin Thahir. Bahkan sahabat-sahabatnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir
ketika mereka berkumpul sama Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, mereka mengatakan, "Ma'arafna annana fid dunya." Kami tidak ngerasa diri kami sedang di dunia. Illa lamma mata waladu Husain, kecuali ketika meninggalnya Abdullah bin Husain bin Thahir. Kenapa? Karena ya'adduna anfusahum fil jannah. Berarti mereka selama ini menyatakan diri mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih di dunia. Seakan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala ketika berkumpul sama Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kemudian Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah mengatakan juga, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan tentang Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, "Lau ja'a katib bayaktub a'mala walad Husain ma bayaktir yaktubuha au yuhsiha li kasratiha." Kalau ada orang ahli sejarah mau menulis jangan biografinya, cuman amalan aja. Amalan-amalan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir enggak bakalan selesai dan enggak bakalan bisa dia menyelesaikannya. Kenapa? Karena Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dia punya waktu penuh dengan amalan. Sampai ada satu orang muridnya memberikan jam orang dulu nggak ada baterai, dia pakai putaran, diputar dulu baru bisa nyala. Nah, kemudian Habib Abdullah bin Husain bin Thahir terima karena Jabar Khotir, jaga perasaan muridnya, diterima aja, dipakai. Tapi itu murid besok-besok melihat itu jam nggak nyala lagi, nggak nyala gitu, sehari, 2 hari, 3 hari kok nggak nyala nih jam nih, kenapa nih? Nggak paham juga masih. Ternyata pas ditanya, ya Habib kan tinggal diputar, aneh nggak ada waktu untuk memutar itu jam. Saking penuhnya waktu beliau dengan amalan-amalan soleh. Bahkan ketika datang bulan Ramadan, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir kumpulin keluarganya, anak cucunya dikumpulin, besan, mantu semua dikumpulin nih. Duduk beliau di tengah, ditanyain atu-atu. Ini masuk bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala limpah dan doublekan nih pahala-pahala. Ente mau nambah amalan ente apaan? Satu bilang, aku akan sedekah biasanya sekian jadi sekian. Aku biasanya sholat sunnah sekian jadi lebih. Aku biasanya sholat ini, aku biasanya puasa udah lagi puasa dia. Aku biasanya ini pahala-pahala. Banyak pahala-pahala nih. Apa aja? Dibaca Quran berapa khatam. Nah, pokoknya itulah, dia banyak yang nambah-nambah intinya. Kemudian murid semuanya nanya, "Ya Habib, kemudian engkau apa yang kau akan tambahkan biar kita bisa niru atau gimana ya?" Nah, kata Habib Abdul Husain, "Aku nggak nambah." Loh, enak banget kita disuruh nambah, kemudian engkau nggak nambah. Kenapa ya? Alasannya dibilang, aku tidak ada karena aku tidak bisa nambah lagi karena udah penuh. Udah penuh waktuku akan amal-amal baik. Jadi nggak bisa ditambah lagi. Subhanallah. Radhiyallahu anhu. Kemudian kita di sini dikasih tahu nih amalan-amalan beliau. Ketahuilah dibilang ini waqad uthira anhu annahu kana qiyamuhu bilailah 10 ajza minal Quran. Dia punya qiyamul lail membaca Quran 10 juz. Wa fi salatid duha 8 ajza. Ketika masuk waktu duha dia baca 8 juz. Amin auradihi 25 alfan min ya Allah. Kemudian wirid-wiridnya itu membaca ya Allah ada 25.000 kali, cuman ya Allah. Wa 25 alfan min la ilaha illallah. Kemudian juga 25.000 kali daripada kalimat la ilaha illallah. Wa 25 alfan min shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga 25.000 kali daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kasrati hadhil a'mal. Kemudian setelah banyak amalan-amalan ini, beliau mengatakan dalam syairnya. Setelah banyak amalan-amalan beliau ini, beliau mengatakan dalam syairnya, dibilang, "Ya Rabbi ma ma'ana amal." Ya Rabb, aku tidak punya amalan sedikit pun. Dia punya munajat sama Allah dalam syairnya yang diabadikan, dibilang aku tidak punya amal sedikit pun. Wa kasbunah kulluh zalal, dan aku amalanku selama ini cuman bisa mukhalafatak, cuman bisa ngelanggar perintahmu. Yang kita lihat tadi, dia ngomong gitu. Lakin lana fika amal, aku punya satu perkara. Tuhyil idhamar ramah, aku beriman akan hari akhir. Tidak aku siapkan diriku akan hari akhir, katanya. Itulah Abdullah ibn Husain ibn Thahir. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kita diberikan berkah kita belajar daripada kitab-kitab beliau ini. Kita mulai sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang halaman pertama ya, halaman 9. Ini ada risalah beliau, risalahnya ada 23 risalah. Kita baca dari risalah pertama, dari surat munyarat beliau yang pertama. Tentang judulnya Fin Nasihah wal Wasiyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa yaqulu man qasada fi jami'i umurihi rabbah Muhsinun ibnu Nasir bin Salih Abu Harbah. Innahu lamman taba'al majmu' al muhtawi ala 23 risalatan min diwanil muallif wa manzumatihi al mawsumah bi hadiyati siddiq lil akhir rafiq. Langsung ke halaman 11. Alhamdulillahi sattar al-ghaffar liman kathurat minhul uyubu wal auzar. Fasubhanahu kam yatawaddad ilaina bin ni'ami fi kulli nafasin wa hin. Wa nubarizuhu bidzunubi fi dhahiri wal batini tulasinin. Nasta'inu bi ni'amihi ala ma'asih wa lam yaqta'anna fadlahu wa adiyabahu wa ayadiyahu. فنستغفره ونتوب إليه ونعترف ونقر له بذلك ونشهده عليه فعسى بالاعتراف يمحو الاعتراف ويمحض فضله أن يمن علينا بالإنصاف ثم يحلينا بمحاسن الأوصاف ومن الوصف الجميل بالاتصاف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد طلب مني وصية بعض الإخوان الذي له علي حق وله صحبة ومودة من أول الزمان فلم أقدر على مخالفته وإلا فالذي أراه أن سكوتي أولى من وجوه كثيرة. Nah, dibilang di sini katanya risalah ini, surat menyurat ini, karena ada yang minta kepadaku akan nasihat. Jadi aku berusaha untuk menutup diriku padahal untuk tidak menasihati orang, karena aku tidak punya ahli, kata beliau. Tapi karena di sini karena terdesak, beliau akhirnya membuat surat menyurat ini. Karena beliau suka khumul, suka khumul ini karena katanya Banu Alawi itu ada dua macam. Ada yang khumul batin, ada yang masyhur zahir. Ada yang orang yang berdiam diri, dia mojok aja, dia sendiri, dia mana sendiri gitu. Nah, itu ahlul batin katanya. Ada yang masyhur, ada yang mau dilihat karena syiar. Itu katanya namanya dibilang masyhur. Tapi ingat, yang masyhur ini masih rendah dibanding yang tadi karena kita sering dengar kam min masyhurin bi barakati masyhur. Berapa banyak orang-orang yang masyhur kita lihat nih dia di mimbar-mimbar padahal berkat orang-orang yang di belakang yang lagi ngusuk kakinya tuh. Ya. Nah, dibilang di sini karena aku tidak punya keahlian dan aku tidak punya niat yang soleh. Ini tawadhu dari beliau. Kemudian dibilang karena beliau juga takut akan ayat Allah Subhanahu wa taala, qauluhu subhanahu wa taala ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apa kau berani memerintahkan orang akan kebaikan kemudian kau akan melupakan dirimu ntar? Apakah kalian tidak berakal? Nah, itu dia takut kena ancaman ayat tersebut. Kemudian ada ayat Allah mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ada perkara yang paling Allah benci adalah mereka yang cuma bisa ngomong doang tapi tidak bisa melaksanakan. Qauluhu subhanahu wa ta'ala yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka cuma bisa ngomong di lisan mereka tapi tidak sesuai dengan hati-hati mereka. Juga ada kata ala la'natullahi 'alal zalimin wa qalu subhanahu wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Kemudian juga beliau takut akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil 'alim yaumil qiyamah fayulqa finnar. Ada satu orang alim kabir di hari kiamat tahu-tahu dia dilempar ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fatandaliku aqtabuh. Kemudian kulit-kulitnya pada angus. Fayaduru biha kama yadurul himar birraha. Kemudian orang-orang ahlu neraka, penduduk neraka itu ngarak dia keliling neraka. Ayaduru biha birraha. Dia di atas himar dia. Yadurul bil himar, dia di atas keledai. Fayatufu biha ahlun nar. Fayaquluna ma balak. Kemudian mereka di akhir arak-arakan nanya, "Ente kok bisa begini? Kita diperintah ngarak ente di neraka." Dibilang alasannya kuntu amir bil khairi wala ati, karena dulu aku bisanya cuma merintahin orang ke kebaikan padahal kemudian aku tidak melaksanakannya. Wa anha anisyar, aku merintahkan aku melarang orang akan kejelekan, wa ati, sedangkan aku melakukannya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Kemudian juga ada hadis Nabi bilang wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam adalat syahadatu zur al-isyraka billah
marratain aw salasan. Artinya ada yang menandingi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Syahadatuz zur. Dia bersaksi tapi kebohongan yang disaksikannya. Dia mengatakan kebohongan, maksudnya enggak sesuai dengan hatinya. Itu menandingi syirik billah katanya. Walamma adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbarul kabair qala fi akhiriha wa syahadatuz zur. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan apa dosa-dosa besar, itu Rasulullah menyebutkan juga syahadatuz zur. Bersaksi dengan yang bohong. Qala ba'dul ulama rahimahullah inna min syahadatuz zur izharu zayyi sholihin. Nah, ini kita dikasih tahu nih, apa itu daripada syahadatuz zur? Apa namanya? Bersaksi dengan kebohongan. Apa aja? Dibilang idharu zayyi sholihin. Dia menampakkan apa? Gaya orang-orang soleh. Minas subhati was sajadah. Dia bawa tasbih, kemudian dia bawa sajadah. Wa na'am. Ma'akubhil iradah. Padahal hatinya kotor. Padahal yang dia inginin bukan Allah. Wa kadzal ishtigal bi kutubihim wa taraikihim. Kemudian juga mereka yang sibuk dengan kitab-kitab para solehin. Dia membaca, dia mengkaji kitab-kitab orang soleh. Ma'al irad antala bihaqaiqihim. Tapi mereka berpaling akan mengamalkannya atau mendapatkan hakikat daripada ilmunya. Wa tasyabbuh bil fuqara, mereka juga adalah orang-orang yang menyerupai orang-orang fakir. Mau dibilang kasihan. Maksudnya itu gitu ya, fuqara gitu. Fuqara ilallah gitu kan. Ma'afalil umara, tapi kelakuannya kayak orang-orang kaya. Dia mau kemudian dibilang wa idharul khusyu' wal hudur. Kemudian dia menampakkan seperti orang yang khusyuk, orang yang hudur, orang yang benar-benar apa? Tenang gitu. Orang khusyuk. Ma'al ghaflah syamilah fil butun wa dhuhur. Padahal hatinya penuh dengan kelalaian. Wa kullun ya'lam ma indahu min hadhil umur. Tapi kata Habib Abdullah bin Husain, Habib Abdullah bin Husain yang mengatakan dah. Wa kullun ya'lam ma indahu min hadhil umur. Dan kita masing-masing tahu apa yang ada di hati kita masing-masing. Apakah kita termasuk yang tadi atau bahkan lebih, nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Illa an yakuna min ahlil gurur. Mereka yang tahu alhamdulillah tahu. Repot lagi yang mereka yang tertipu. Jadi pura-pura enggak tahu. Itu lebih repot lagi. Wallahu ya'lamu ha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Karena ketahuilah Allah mengetahui apa? Isyarat mata dan apa yang diumpetin dalam hati. Fala aqallu minal i'tirafi inda mulabas al iktiraf, maka minimal kita apa ngakuin diri kita banyak kekurangan. Wala aqalla minal insaf idza hurimtal ittisaf. Kemudian kita minimal apa sadar kalau kita bukan orang-orang yang bersifat dengan mahasinul awsaf, apa sifat-sifat yang baik. Wala tajma' baina khabithain. Jangan sampai kita mengumpulkan dua perkara yang kotor. Apa itu? Yakni takunu min ashabiz dzunub wa uzar. Kita adalah orang-orang yang banyak dosanya dan banyak kesalahannya. Wa tadzunnu bi nafsika. Kemudian kata Habibullah bin Sa'id, wa tadzunnu bi nafsika, kemudian engkau menyangka dirimu annaka min ahlil anwar, adalah engkau menyangka dirimu bahwasanya engkau adalah orang-orang yang mempunyai cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita penuh dengan kegelapan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian makanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir membawa daripada doa-doanya yang Rasulullah SAW ajarkan. Dibilang Allahumma ja'al syariratana khairan min alaniyatina waj'al alatiyana salihah. Ya Allah, jadikanlah dalamku lebih baik dari luarku, dan jadikanlah apa? Luarku ini adalah yang baik-baik. Allahumma maghfirataka awsa' min dzunubina. Ya Allah, maghfirahmu itu lebih luas dari dosa-dosa kami. Wa rahmataka arja indana min amalina, dan rahmatmu lebih kami harapkan daripada amalan-amalan kami. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung dari perkara yang kami di situ syirik, kami tahu kami di situ syirik kepadamu. Maksudnya dia apa? Dia riya. Dia salat di ibadah itu mau dilihat orang, bukan mau dilihat Allah. Wa nastaghfiruka lima la na'lamuh, dan kami beristighfar, kami apa? Meminta ampun akan apa yang kami tidak ketahui daripada syirik kepadamu. Wa idzan, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kalau begitu la budda min musa'adati hadzal akh. Karena kita tahu perkaranya sudah seperti itu, kelibet-libet, maka aku terdesak, aku usahain buat ini apa? Ini surat. Wa ma'a ma qaddamnahu min al-i'tidar narju min maulana al-karim an yughmirana wa iyyahu wa man waqafa ala hadhihi ar-risalah bi fadlihi al-'amim. Dan setelah semua alasan itu aku sebutkan, aku sebenarnya enggak ada keahlian untuk menasihati orang, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir.
Tapi aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha Karim, yang Maha Dermawan, an yughamirana wa iyyahu wa man waqafa ala hadhihi risalah bi fadlihil azim, untuk memberikan kita limpahan daripada keutamaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga Abdullah mendoakan kita juga wa man waqafa ala hadhihi risalah, dan mereka yang mengkaji daripada surat menyurat ini, wa yahdina siratal mustaqim, dan memberikan kita jalan yang lurus, wa yarzuqana kamalal mutaba'ah li nabiyil karim, dan memberikan kita taufik untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yaj'alna mimman ya'tihi biqalbin salim, dan menjadikan kita orang yang datang ke Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, wa yaf'al kadzalika bi ahlina, kemudian Allah juga dengan dermawannya yaf'al kadzalika bi ahlina, mengabulkan juga untuk keluarga kita, wa ahbabina, kekasih-kekasih kita, wa sa'iril mu'minin, dan seluruh orang-orang mukmin. Fa aqulu wallahul musta'anu fi kulli syan wal muharrik lil janan wal lisani wal bunan. Kemudian aku mau mulai nih nasihatku dengan izin zat yang menggerakkan hati, menggerakkan lisan, dan menggerakkan bahkan jari jemari. Usi nafsi wa akhi, aku wasiatkan diriku dan saudaraku, wal adna fal adna, dan mereka yang selanjutnya, summal ikhwan wal muhibbin, mereka para saudara-saudara dan pecinta, summa sairul muslimin, semua orang muslim, bima ausa bihi rabbul alamin, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan, katanya. Bani Adam ajmain, seluruh Bani Adam, bigaulihi wa huwa asdaqul qailin, dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, asdaqul qailin, yang paling benarnya ucapan, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan mereka ahlul kitab yang sebelum kalian, ahli Yahudi wan Nasara, wa iyyakum, dan kalian juga para mukminin umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Fahyal kalimatul jami'ah lid-din, karena itu kalimat adalah yang mengumpulkan seluruh ilmu agama. Wahya imtitsalul awamir wajtinabun zawajir, itu perkara itu kalimat bisa menjadikan kita untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya, fil qalbi wal jawarih, yang ada di hati sama yang ada di anggota tubuh, wal batin wal zahir, syamilah lil ityani bil wajib wa mandub, supaya kita diberikan taufik untuk melaksanakan yang wajib, bahkan yang sunnah, wa tarkul muharram wal makruh, dan mengerjakan dan meninggalkan yang haram dan makruh. Dan kita di sini ketahui, di sini ada yang perlu digarisbawahi, karena perkara itu ada 5 di hadapan orang muslim. Ada mubah, mubah perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mubah ini itu baina amanin wa khatar, katanya. Di antara keamanan sama bahaya. Yang mubah ini. Jadi nggak bisa orang mubah terus, nggak bisa. Karena harus ada yang perkara yang harus dia tinggalkan, dan ada perkara yang harus dia laksanakan, seperti yang wajib dan yang haram. Maka di sini kita yang perlu harus digarisbawahi adalah mereka yang mau benar-benar mengerjakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah aja, dia harus benar-benar melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Karena kalau orang udah mengerjakan mementingkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti yang wajib dikerjain. Makanya kalau di sana orang-orang tarim itu dia sunnah kal wajib. Perkara sunnah itu udah kayak wajib ya di orang-orang tarim. Siwak kayak kalau kita nggak baca udah kita dihina-hina habis sudah kalau lagi daras. Habis dihina, habis disuruh ambil ke kamar, pulang ke kamar. Kita di kelas pulang ke kamar ngambil siwak doang. Salat sunnah udah kayak wajib mereka. Salat witir, kita daras dibilang salat witir nggak tadi malam, nggak salat. Salat witir dulu. Salat sunnah fajar nggak salat fajar dulu. Nggak jadi belajar. Selalu salat dulu orang-orang yang belum salat. Nah, jadi mereka kalau misalkan mau dia aman daripada mengerjakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, satu kuncinya, pentingin sunnah. Kalau dia udah pentingin sunnah, pasti sama yang wajib dia lebih penting. Karena ketahuilah kalau yang wajib itu adalah Rasul mal modal kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita ngadep Allah tanpa kewajiban tadi, perintah-perintah Allah, modal kita.
Nah, kalau kita mau dapat untung, arbah, keuntungan, jual beli sama Allah, kerjain yang sunnah Nabi SAW. Maka dibilang Allah dalam hadis qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang disunnahkan oleh kekasihku sallallahu alaihi wasallam, sampai aku mencintainya. Nah, jadi kalau kita mau dapat cintanya Allah, itu apa? Bukan dengan kewajiban, karena kewajiban memang udah wajib, harus kerjain. Tapi kita mau dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan Muhammad, mereka katanya kalau misalkan kalian benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Faida ahbabtuhu," kata dalam hadis qudsi tadi yang Allah nyatakan, "Faida ahbabtuhu," kalau aku udah cinta sama seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Aku jaga seluruh anggota badannya. Maka Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang mengarang kitab ini, beliau mengatakan, "Hafadtu a'dha'i sab'ah fama saraftuhu illa li ta'atillah." Aku jaga nih anggota tubuhku yang 7, itu tidak aku arahkan kecuali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketahuilah dia sampai batasan ma hamamtu bimakruh wala ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'li makruh. Sampai aku tidak pernah mengerjakan yang makruh. Abdullah bin Husain bin Thahir. Sampai aku tidak pernah mengerjakan yang makruh, hatta sampai batasan bahkan untuk niat mengerjain makruh enggak pernah. Sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Husain bin Thahir. Nah, kalau apa faedahnya ketika Allah mencintai seorang hamba? Maka ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah jaga seluruh anggota tubuhnya yang 7. Bahkan katanya, wa idza sa'alani, ketika dia minta kepadaku, la'atiyannah, langsung spontan aku kasih. Jadi kita enggak heran kalau wali-wali Allah ada karomahnya ketika lagi dalam keadaan darurat. Itu apa? La'atiyannah, langsung spontan aku kasih. Karena dia udah kekasih Allah. La'atiyannah, langsung spontan aku kasih. Wa idza sta'adzani la'u'idannah. Ketika dia berlindung kepadaku, minta perlindungan kepadaku, aku akan langsung lindungi dia, katanya. Ketika sudah menjadi kekasihnya Allah. Gimana menjadi kekasihnya Allah? Dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebaliknya, mereka yang mendekati makruh, bahkan membiarkan dirinya mengerjakan yang makruh. Dia membiarkan dirinya mengerjakan yang makruh. Nah, hal orang yang seperti ini, nggak lama lagi dia bakalan mengerjakan yang haram. Karena Nabi SAW mengatakan dan mengumpamakan, dibilang karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh. Katanya, ketahuilah Allah mempunyai batasan-batasan, kewajiban-kewajiban Allah dan keharaman-keharamannya. Kemudian janganlah mendekati batasan-batasan tersebut. Kalau udah mendekati, maka Nabi membuat umpama, lihatlah seperti orang yang menggembala kambing di kebunnya, tapi sebelah kebun orang. Kemudian kambingnya dibiarin tuh dekat-dekat kebun orang. Apakah akan masuk? Kalau dibiarin dekat-dekat kebun orang, masuk nggak? Rumput tetangga apa? Lebih hijau. Nah, jadi dia kalau membiarkan kambingnya itu mendekati kebun orang, pasti nggak lama lagi akan masuk ke kebun orang. Kebun orang haram nggak kalau dimakan? Haram. Dia membiarkan perkara yang makruh dalam dirinya, nggak lama lagi dia akan mengerjakan yang haram. Nas'alullah al-afwa wal afiyata wassalamah. Kemudian beliau meneruskan, dibilang falaqad faza bi khairid dunya wal akhirah man lazimaha wa tamassaka biha. Orang yang melazimi akan surat ini dan berpegang teguh akan surat-surat yang aku buat ini, maka aku akan jamin dia akan beruntung di dunia dan akhirat. Wa qad khaba wa khasira man hurimaha wa dayya'aha. Dan orang yang diharamkan untuk bertakwa kepada Allah dan menyia-nyiakan takwa kepada Allah, dia akan hidup sia-sia dan akan merugi di hari kiamat. Bahkan kita ketahui orang surga pun dia ada merasa rugi. Orang surga ada merasa rugi. Kapan terakhir orang surga merasa rugi? Dibilang karena ada satu waktu dia tidak menyebut nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
insyaallah ada berkahnya yang sedikit ini. Wa nasallallahu alaihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya